Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan pada setiap dari kami. Yesusku.
Bahkan sampai dengan minggu hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama Tuhan, walaupun masih secara online Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang membedakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tetap terjadi bagi setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terobosan demi terobosan akan kami alami bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada sukacita, amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sekali lagi kita memuji nama Tuhan. Mari lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Hari
Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita pribadi lepas pribadi. Di bait suci
Tuhan, kami percaya bila Roh Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kami, maka tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Engkau Bapa. Tidak ada yang sukar bagi Engkau ya Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami sangat yakin dan percaya mujizat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Orang percaya Engkau Allah yang melakukan mujizat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Syurgawi. Kami sudah melakukan bagian kami sudah membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Ada kuasa dan otoritas daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biarlah setiap benih firman ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kabarnya pasti luar biasa. Amin. Puji Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, dimanapun kita berada, bersama Yesus kita selalu cakap melakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa. Dia senantiasa melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Matius 14 ayat 13 sampai kepada 21. Sangat mungkin kita bukan asing lagi mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus melakukan mujizat. Seperti pujian tadi, tidak ada hal yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Di sini juga Tuhan Yesus melakukan mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang. Luar biasa. Amin. Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan mujizat. Ya, sumber segala berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wow, luar biasa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mencatat di sini bahwa Yesus melakukan mukjizat, memberi orang makan. Ya, dengan 5 roti 2 ikan dia sanggup memberikan makan kepada orang-orang yang mengikut dia, dengan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Nah, mari kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Di sini setiap firman Tuhan ditulis adalah untuk kita mengerti ya setiap kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman ini ditulis bukan hanya tulisan biasa, tapi firman Tuhan ini menceritakan kuasa-kuasa Tuhan
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat dia ada di dunia ini. Tuhan memberikan kita teladan dan supaya setiap kita yang percaya kepadanya juga menerima mukjizat. Bahkan kita melakukan mukjizat dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Walaupun di tengah pandemik ini tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini banyak goncangan dalam kehidupan saya dan saudara, terutama di dalam perekonomian. Tapi Tuhan memelihara hidup saya dan saudara. Bagaimana Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang seperti apa sih yang bisa melihat atau menerima mukjizat daripada Tuhan? Mari kita belajar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita diilhami oleh Tuhan, dan kita dengan hikmat kita mengerti daripada isi firman ini, isi hati Tuhan. Mari kita belajar orang-orang yang seperti apa yang bisa melihat atau menerima mukjizat daripada Tuhan. Mari kita lihat di ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi orang-orang yang bisa melihat mukjizat atau menerima mukjizat daripada Tuhan, orang-orang yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan. Artinya orang-orang yang hatinya ingin selalu melekat kepada Tuhan. Nah, kita lihat Tuhan bahkan menyingkir, bahkan dia mungkin mau menghindar daripada orang banyak itu, tapi tidak mengurangi orang itu dengan kegesitan dia untuk mencari Tuhan. Jadi di sini Tuhan menghindar daripada orang banyak, tapi orang banyak itu bahkan lebih getol untuk mencari Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada Tuhan melihat orang banyak itu, kadang ada kalanya Tuhan merasa lelah dan capek, dia ke tempat yang sunyi untuk dia istirahat atau dia menenangkan diri dan bahkan dia berdoa. Tapi lihat, walaupun dia menghindar daripada orang banyak ini bahkan dengan berbagai cara dia untuk mengikuti Tuhan, ya, dengan berjalan ya dari kota-kota mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, berarti orang yang bisa melihat mukjizat ada orang yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan. Orang yang ingin selalu hatinya melekat kepada Tuhan. Artinya ada perjuangan, ada harga yang harus kita bayar. Waktu kayak kita beribadah kepada Tuhan, otomatis kita berjalan, ya, pergi ke gereja membutuhkan dana, ya, bensin, ya, waktu. Jadi ada pengorbanan, ada harga yang kita bayar, ya, dengan tenaga, dengan keuangan, ya. Ya, kita mencari Tuhan dengan perjuangan, ya, dengan satu pengorbanan untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Nah, jadi ada senantiasa kehausan atau lapar dengan Tuhan. Nah, terus kita lihat selanjutnya, ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, di sini kita ambil satu perikop, yaitu orang-orang yang hidupnya mencari perkenanan Tuhan atau hidupnya menyenangkan hati Tuhan, sehingga mukjizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan orang percaya. Dengan belas kasihan, dengan hati yang kita mencari perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan juga menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara, ya. Kita lihat dengan Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, di saat kita
membuat hidup kita menjadi perkenanan Tuhan, di saat kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan menerima mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, selanjutnya menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Orang-orang yang bisa menerima mukjizat Tuhan, orang-orang yang bisa melihat mukjizat Tuhan adalah orang yang hidupnya tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka, tapi kepentingan Tuhan. Lihat di sini ayatnya. Di sini mereka tidak menghiraukan perut mereka. Di sini mereka tidak menghiraukan apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka minum, tapi mereka tetap mengiringi Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada mereka, dan mereka tidak berpikir apa yang harus mereka makan malamnya, apakah mendapat makanan, karena di tempat yang sunyi, tempat yang mungkin agak jauh dari penduduk, sehingga mereka untuk mencari makan sebanyak orang begitu itu tidak mungkin. Tapi mereka tidak memikirkan apa yang kepentingan mereka. Mereka tidak memikirkan perut mereka. Tapi mereka tetap fokus kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat buat mereka. Bahkan Tuhan akan memelihara hidup mereka. Amin. Tuhan akan memelihara hidup mereka. Ya, di sini kita lihat mereka tidak melihat bagaimana mereka mau makan apa, mereka tidak peduli. Tapi di sini Allah menyatakan kuasanya. Di saat kita mengiringi Yesus, hidup kita dijamin oleh Tuhan bahwa Dialah yang mencukupkan setiap kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya, di dalam Filipi, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi Allah yang menjamin hidup saya dan saudara. Allah yang memelihara hidup saya dan saudara. Seberapa kita orang yang percaya, tapi kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu khawatir dengan masa depan kita. Kita selalu khawatir dengan apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai. Padahal Allah berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Nah, jadi Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Kita tidak memikirkan kepentingan pribadi kita. Karena di dalam Filipi 3 ayat 19, Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bagaimana hidup kita, saudara kekasih dalam Tuhan? Apakah kita tetap percaya bahwa Allah sumber segala berkat dalam kehidupan saya dan saudara? Allah yang melakukan mukjizat, Allah yang empunya berkat, Allah yang menciptakan dan adalah sang pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kenali siapa Allah yang kita sembah, kenali Allah yang kita sembah. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Walaupun pandemik ada, Allah tetap memelihara hidup saya dan saudara. Mungkin sedikit goncangan dalam ekonomi, tapi kita masih hidup dan bernafas dan sehat. Ya. Itu pemeliharaan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Berkat bukan berbicara tentang uang dan uang dan uang. Uang penting, benar. Tapi kalau banyak uang tidak sehat, apa gunanya? Ya. Nah, jadi jangan kita tertipu dengan tipu muslihat iblis, ya, dengan orang mengejar uang sehingga jatuh di dalam pencobaan, ya. Jadi kita mari mencari sumbernya, mencari biangnya daripada berkat. Ya, kita kenali siapa Allah yang kita sembah. Orang-orang banyak ini tahu
bahwa siapakah Tuhan Yesus. Bahwa kalau mereka dekat dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya dijamin oleh Tuhan Yesus. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ya, walaupun dalam keadaan pandemik, ayo mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita tidak terkecoh dengan situasi keadaan yang ada. Dalam keadaan begini kita melemahkan iman kita di dalam Tuhan. Malah membuat semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kenapa? Kita mencari perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Mencari belas kasihan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya, mari. Jadi kita tidak seperti orang-orang yang di dunia ini hanya memikirkan perut sehingga membuat kita binasa. Amin. Dan yang seterusnya kita lihat di dalam 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Kita ambil BA-nya dulu. Nah, di sini dikatakan Tuhan menyuruh mereka duduk di rumput. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka taat? Taat. Walaupun dengan 5 roti, 2 ikan. Itu Yesus belum melakukan mujizat. Tapi orang-orang yang mengiringin Tuhan, dia percaya setiap perkataan Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya, kita percaya akan firman Tuhan, janji-janji daripada Tuhan. Kalau kita percaya, jika firmanku di dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah apa saja, Tuhan akan berikan. Artinya ada firman dalam kehidupan kita. Ada firman yang kita ucapkan. Ya, karena kuasa Tuhan bekerja lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Amin. Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, di sini yang harus kita lakukan di saat kita orang percaya mau menerima mujizat Tuhan, kita harus mau percaya dan mau taat pada perkataan Tuhan. Di sini orang melakukan apa? Disuruh Tuhan duduk, mereka duduk. Walaupun makanannya belum kelihatan, tapi Tuhan cuma bilang duduk. Mereka taat, mereka duduk, dan mereka mau percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, maupun setiap kita orang percaya, percayalah akan Tuhan Yesus, percayalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Baru kita bisa melihat mujizat, baru kita bisa menerima mujizat daripada Tuhan. Terus kelanjutan apa? Dari ayat 19b-nya, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenada ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti orang-orang yang bisa melihat mujizat atau menerima mujizat Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa mengucap syukur dalam suka dan duka. Ya, dalam 5 roti 2 ikan. Kalau secara ini, waduh, mana mungkin dalam satu menggoncangkan iman kita. Wah, mana mungkin 5.000 itu laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Apa mungkin? Tapi bagi Tuhan, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, makanya dalam setiap kehidupan kita, apapun yang engkau alami pada saat ini, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam pengucapan syukur ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Yesus mengucap syukur, mengucap berkat,
sehingga mujizat terjadi. Bahkan bukan hanya berkecukupan, tapi dalam kelimpahan. 5 roti 2 ikan, tapi menjadi roti yang tersisa 12 bakul penuh. Bayangkan saudara, hanya dengan apa? Pengucapan syukur. Ya, mari setiap kita orang percaya belajar mengucap syukur dalam suka dan duka. Amin. Ya, mari setiap kita sebagai orang percaya, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, bahwa kita punya hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan. Terus hidup kita mencari perkenanan Tuhan. Mencari apa? Hati Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, yaitu hidup kita, janganlah kita selalu fokus kepada diri kita, fokus kepada kepentingan pribadi kita, tapi mari kita fokus kepada kepentingan Tuhan. Maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang keempat, yaitu kita mau percaya dan mau taat akan kebenaran firman Tuhan, taat pada perkataan Tuhan. Yang kelima adalah orang yang senantiasa mengucap syukur di dalam suka dan duka. Setiap kita kenalilah Allah. Siapa Allah kita yang kita sembah? Allah yang sang pembuat mujizat, Allah yang sang pencipta dari tidak ada menjadi ada, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan saya dan saudara, Allah yang ampunya daripada segala berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, haleluya Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa haus dan lapar akan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk mencari hati-Mu, mencari perkenanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mementingkan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi kami yang kami utamakan. Ajari kami Tuhan mau percaya dan mau taat pada perkataan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam suka maupun duka. Materaikan Tuhan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mengerti dan peduli, dan Engkau ada senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh kuat di dalam Engkau, karena firman-Mu yang menguatkan kami dan meneguhkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami masuk dalam penyembahan. Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Jauhkan kami segala kebimbang, raguan, ketakutan dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Karena Roh-Mu yang menguatkan kami dan meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan yang ada di tempat sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tak pernah kau
Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang ditaburkan tidak akan pulang dengan sia-sia, yang boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau menjadi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa, saudara terkasih dalam Tuhan. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar, yang senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Berilah kami hati yang senantiasa berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, urapi kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Semakin Engkau urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi untuk menyampaikan setiap kerinduan hati-Mu kepada kami. Dan Tuhan, kami mau sepakat sehati mengangkat tangan kami, berdoa untuk Ibu Gembala sidang kami yang telah Engkau percayakan membimbing gembala domba-domba yang ada di GGPR Living Bread ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau Tuhan Allah yang memberikan kekuatan. Senantiasa kirimkan malaikat-Mu untuk menyertai setiap langkah hidupnya Tuhan. Hikmat marifat semakin Engkau tambah-tambahkan, berkat Engkau kirimkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, setiap serangan balik berupa apapun, pandai depan sejahat kami mau olah, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun itu, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu untuk kami boleh melayani Engkau lebih lagi dari hati kami ya Tuhan. Dan juga untuk setiap jemaat-jemaat yang hadir di dalam tempat ini maupun yang belum sempat hadir, yang ikut ibadah secara online, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi mereka semua Tuhan. Beri kami semua hati yang senantiasa haus lapar akan hadirat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di luar sana boleh resesi, tapi kami senantiasa resepsi, karena Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, yang memelihara setiap hidup kami. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati bangsa kami Indonesia. Senantiasa Engkau berikan hikmat marifat kepada pemimpinnya, yaitu Bapak Presiden kami sampai ke wakil dan juga sampai ke RT dan RW. Engkau Tuhan Allah yang berikan hikmat marifat daripada Engkau untuk memimpin negara kami agar semakin maju. Engkau Tuhan Allah yang turut campur tangan dalam setiap pandemik saat ini Tuhan. Setiap penyakit sampar kami mau tolak atas Indonesia. Kami percaya Engkau Tuhan Allah senantiasa memperhatikan Indonesia, memulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau menyelesaikan ibadah ini. Mungkin ibadah ini boleh selesai, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah selesai menyertai dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang memberkati kembali, dan juga yang belum sempat memberikan, Engkau Tuhan juga memberkati agar kami boleh memberkati lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sempurnakan semua doa kami ini. Kami tutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.